Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jogiana Simangunsong, NIM 1914020006. Pada kesempatan ini, saya dan teman sekelompok saya akan menjelaskan bagaimana program kami, yaitu tugas besar pemrograman berorientasi objek. Tugas besar kami ini berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan bagaimana jalannya program kami, dan nanti teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana codingannya ataupun source code-nya. Baiklah, sebelum saya mendemonstrasikan atau menampilkan bagaimana jalannya program kami, saya akan memberitahukan bahwa dalam membuat program ini kami menggunakan 4 file. File yang pertama itu file CPP-nya atau source code-nya, yang kedua ada user.txt, itu nanti untuk menyimpan username sama password yang sudah terdaftar. Yang ketiga itu ada buku.txt. Buku.txt ini gunanya untuk menyimpan judul buku yang tersedia di perpustakaan. Dan yang keempat itu ada peminjaman.txt. Peminjaman.txt ini berfungsi untuk menyimpan data-data buku yang dipinjam. Baiklah. Baiklah, pada program ini kami membuat 2 menu utama, yaitu pertama login dan yang kedua register. Jadi kalau misalnya kita memilih login, kita harus memastikan dulu kalau kita sudah pernah masuk ke sini dan melakukan register ataupun pendaftaran. Karena nanti kalau misalnya kita login sementara username kita belum terdaftar di sini, kita nggak bisa login gitu. Kita akan milih register. Ya, silakan namanya. Oke, di sini kan saya sudah masukkan username-nya Nanda dan passwordnya penjelasan PBO. Terus sini langsung jadi kalau misalnya kita memasukkan username sama password kita itu yang baru dan nggak terdaftar gitu, belum ada yang menggunakan, nanti tampil selama registrasi berhasil. Silakan lanjutkan. Jadi setelah kita login dan login kita itu berhasil, nanti ada pilihan menu lagi, yaitu ada 4. Sebenarnya 3 karena ada nomor 4 itu keluar. Oke, kita akan coba pilih yang 1, lihat daftar buku. Oke, di sini kan kita di sini tertera kalau misalnya buku yang tersedia di perpustakaan ini ada 19. Ini tampilannya. Sekarang kita coba untuk meminjam. Kita pilih nomor 2. Oke, pinjam buku. Kalau misalnya kita klik pinjam, kita pilih pinjam buku ini, nanti judul-judul buku itu juga bakal tertera gitu. Jadi kita di bawahnya langsung ada pilih judul buku yang ingin dipinjam. Jadi di sini kami menggunakan inheritance. Jadi nanti tampilan yang ada di daftar buku tampil juga di pinjam buku. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk memilih pinjam buku. Jadi kalau misalnya kita pilih pinjam buku ini, judul-judul yang di pilihan dia daftar buku tadi juga akan tampil gitu. Karena kami buat fungsi inheritance sama polymorphis. Jadi metodenya atau tampilan yang ada di daftar buku bisa juga tampil di pinjam buku, di kelas pinjam buku. Oke, kita akan coba pilih judul buku yang ingin kita pinjam. Saya ingin meminjam ini. Oke.
Ini kan langsung, kalau misalnya kita udah masukkan judul buku yang kita pinjam, dia kan langsung ke menu. Gimana sih kita mau nengok kalau misalnya buku kita itu udah terdaftar gitu, buku yang kita pinjam? Kita bakal lihat di nomor 3, kembalikan buku. Tuh, kan ada itu ada 1, 2 tuh, karena ada mastering Delphi 5 itu user lain udah pinjam. Sekarang ini punya kita menguasai. Terus ada dibuat di situ tanggal pinjam, tanggal sekarang, ada tanggal jatuh tempo. Jadi kami di sini membuat batas waktu yang dimiliki gitu, yang bisa misalnya kita minjam buku dan batas waktunya itu ada, itu cuma 1 minggu. Jadi kalau misalnya kita lebih dari, misalnya kita mengembalikan buku ini tanggal 18 tuh, nanti bakalan ada pemberitahuan kalau misalnya kita itu didenda. Jadi kalau misalnya kita lebih 1 hari itu denda 5.000, 2 hari akan selanjutnya gitu. Jadi kami menggunakan fungsi itu juga. Di sini kan ada juga waktu yang jatuh tempo gitu. Nah, sekarang kita coba kembalikan dulu buku yang kita pinjam tadi, macam mana tampilannya. Tuh, terima kasih telah mengembalikan buku tepat waktu. Jadi itulah, karena kan waktu jatuh tempoku masih ada 6 hari lagi tuh, tanggalnya kan 17 bulan 6 2020. Jadi nanti tampilannya gitu. Sekarang saya akan coba kira-kira gitu tampilan dari program kami. Dan sekarang kita akan coba meminjam buku yang judulnya itu nggak ada di daftar buku gitu. Coba saya misalnya ambil buku PBO2. Tuh, maaf, judul bukunya tidak ditemukan karena memang PBO2 itu judul bukunya itu nggak ada tersedia di daftar buku tadi gitu. Untuk kira-kira begitu program kami. Saya juga akan menunjukkan, tadi kan kami bilang ada 4 file. Saya akan menunjukkan file usernya, sama juga dengan file peminjaman sama file buku. Ini ada file nih. Tadi kan kita masuk tuh nada penjelasan PBO, jadi langsung terdaftar gitu. Coba kita tengok yang peminjaman. Tuh, langsung juga. Dia juga ini Nanda, dia minjam buku 194 gitu-gitu. Tuh. Jadi di sini juga terdaftar nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalikannya kapan, sama kodenya gitu. Jadi kayak gitu nanti dia terdaftar di peminjaman. Coba kita tengok untuk buku. Jadi judul bukunya ini. Jadi kalau misalnya mau menambah, tinggal tambah aja ya. Baiklah, saya kira sekian dari penjelasan program kami. Untuk penjelasan source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program kami. Pertama, nama saya Nanda Amelia. Di program ini, kami menggunakan 10 library header. Di baris ke-16 terdapat kelas ambil data. Kelas ini berfungsi sebagai input dan output data ke file. Selanjutnya, baris ke-19 sampai 21 terdapat pendeklarasian ifstream, offstream, dan string. Pada baris ke-22 terdapat pendeklarasian map dengan tipe data string dan string. Pada baris ke-23 terdapat pendeklarasian vektor dengan tipe data string. Dan baris ke-25 terdapat pendeklarasian fungsi virtual agar dapat digunakan pada kelas turunan. Selanjutnya, pada baris ke-28 sampai 88 itu terdapat kelas buku. Dalam kelas ini terdapat penggunaan inheritance, pengambilan data. Yang pertama, void ambil data. Void ini berfungsi untuk mengambil data ke dalam file yang ditampilkan pada saat dibutuhkan. Yang kedua,
void daftar buku. Dalam void ini mengatur beberapa tampilan untuk menampilkan data pada saat pemilihan daftar buku dipilih. Void ini menampilkan data daftar buku yang bersumber dari file buku txt. Selanjutnya, void pinjam buku. Dalam void ini mengatur agar user dapat meminjam buku, serta dengan proses perhitungan lamanya waktu peminjaman buku yang diatur pada baris 59 sampai 65. Selain itu, data buku yang dipinjam oleh user akan dicatatkan pada file peminjaman.txt pada baris ke-67. Apabila buku yang dipinjam terdapat pada daftar buku, maka akan terjadi pencatatan mengenai data buku yang dipinjam. Namun, jika ternyata buku yang ingin dipinjam tidak ditemukan datanya, maka akan ditampilkan keterangan, maaf, judul buku tidak ditemukan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Tritia Mutiara. Di baris 90 di sini ada void kembalikan buku. Void ini untuk mengakses anggota dari kelas buku. Kelas buku juga dapat mengakses metode dari kelas ambil data. Baris 91 sampai 93 mendeklarasikan sebuah vektor yang digunakan untuk menyimpan data bertipe string. Di baris 94 sampai 97 ini merupakan pendeklarasian variabel. Di baris 98 merupakan tipe data untuk mendapatkan waktu saat ini. Baris 99 di sini file sudah disimpan siapa yang meminjam buku. Di baris 110 sampai 116 untuk buku pinjaman ada getLine yang mana ini untuk membaca baris. Di sini juga akan diperiksa atau dicek. Baris 117 akan dilihat jatuh temponya. Baris 119 di baris ini untuk menghitung berapa lama lagi waktu yang kita miliki sebelum waktu jatuh tempo untuk mengembalikan buku. Di baris 124 akan ditampilkan di pengembalian buku. Baris 127 kita akan diminta memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Di baris 130 ada cek buku pinjam akun. Di sini dicek per baris judul bukunya dan untuk melakukan pengecekan tentang judul buku dan peminjaman. Pada baris 110 sampai 136 dijalankan dari void pinjam buku pada baris 56 sampai 78. Nanti void ini yang dijalankan di void kembalikan buku. Void pinjam buku akan dipanggil fungsinya di void kembalikan buku. Jadi bisa dilihat judul bukunya, tanggal pinjam, waktu jatuh tempo dan waktu hingga jatuh tempo. Di sini hanya dilakukan pengecekan. Kemudian ada perhitungan untuk waktu jatuh tempo yang mana apabila peminjam telat mengembalikan buku akan dikenakan denda. Apabila peminjaman sudah jatuh tempo 1 hari maka akan dikenakan denda 5.000 yang tertera pada baris 142. Kita akan diminta memakan buku yang dipinjam jika akan keluar ucapan terima kasih. Pada baris 151 sampai 174, daftar buku akan dilakukan pengecekan. Jika kita memilih buku yang tidak tertera pada daftar, maka akan muncul tampilan maaf buku tidak ditemukan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya William Sanjaya. Saya akan menjelaskan dari baris ke 177. Jadi pada baris ke 177 ini terdapat kelas untuk user login melalui kelas yang diberi nama user. Pada kelas ini dia menggunakan public ambil data yang merupakan fitur inheritance dari kelas ambil data. Lalu terdapat fungsi void ambil data. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil atau menginput data di laman login dengan memasukkan username dan password. Lalu pada baris ke-214 terdapat fungsi registrasi yang sama dengan fungsi login. Maksudnya ini akan memasukkan username dan password yang ingin digunakan nantinya. Lalu untuk
baris ke 236 sampai 209 sampai 298 itu terdapat pemilihan menu kelas. Nah, jadi terdapat pilihan menu kelas yang diberi nama kelas perpustakaan. Pada kelas ini ada dua void atau prosedur, yaitu login dan register dan registrasi. Untuk proses login ada proses pengambilan data username dan password dari file teks, yaitu user.txt, yang bisa kita lihat pada baris ke 241 hingga baris 247. Selanjutnya, untuk tampilan menu pilihan dan juga pemilihan menu terdapat pada baris 250 hingga 255. Kemudian pada saat pemilihan menu, Anda memasukkan pilihan selain 1 atau 2, maka pilihan Anda dinyatakan tidak dapat ditemukan, seperti tertera pada baris ke 264. Untuk login sendiri dapat dilihat pada baris ke 268 hingga 274. Apabila login berhasil, maka terdapat pernyataan yang keluar nanti, selamat login berhasil, silahkan lanjutkan. Apabila tidak, maka akan keluar pernyataan maaf, username atau password Anda salah. Nah, pilihan login ini dapat dipilih menggunakan pilihan pertama. Jadi nanti ketika pilihan pertama itu dipilih, maka akan terjadi pemanggilan berlogin pada baris ke 197 hingga 212. Nah, pada saat sudah dijalankan dan Anda memasukkan username atau password yang salah, misalkan belum didaftarkan atau tidak terdaftar lah. Nah, maka tadi yang sebelumnya baris 276 hingga 279 nih yang maaf username atau password Anda salah akan terjalankan. Kalau benar seperti tadi, baris 271 hingga 273 yang akan dikeluarkan. Untuk registrasi kita melihat pada baris 283. Nah, pada registrasi ini dipilih menggunakan pilihan nomor 2. Jadi registrasi akan memanggil bool registrasi pada baris ke 214 untuk dijalankan pada baris ke 283. Setelah registrasi berhasil, nanti akan otomatis login dan tekan enter untuk melanjutkan ke menu pilihan pada login baris 295. Kemudian kita melihat kita melanjutkan ke void. Nah, ini void menu buku pada baris ke 300. Fungsi void menu buku ini adalah untuk menu pilihan di dalam login. Dalam menu ini ada 4 pilihan, yakni pertama daftar buku, kedua pinjam buku, ketiga kembalikan buku, dan keempat itu exit atau keluar. Selebih dari itu nanti akan ditampilkan keterangan maaf pilihan tidak tersedia. Yang pertama daftar buku. Yang pilihan pertama ini daftar buku diambil dari file teks buku.txt yang terdapat pada baris ke 305. Nanti akan terjadi pemanggilan fungsi daftar buku, di mana fungsi daftar buku ini terdapat pada kelas buku baris. Lalu yang kedua pinjam buku. Pilihan kedua pinjam buku ini sama dengan pinjam buku apabila pilihan ini maksud saya tadi seperti daftar buku. Apabila pilihan ini dipilih maka terjadi pemanggilan fungsi pinjam buku. Nah, kalau tadi kan daftar buku dia memanggil fungsi daftar buku. Ini memanggil fungsi pinjam buku pada kelas buku yang terdapat pada baris 56 sampai 87. Kemudian pilihan ketiga kembalikan buku. Pada pilihan kembalikan buku ini apabila dipilih maka akan terjadi pemanggilan fungsi kembalikan buku pada kelas buku. Lalu yang terakhir ada pilihan exit atau keluar, ya, mana adalah pilihan nomor 4. Selanjutnya pada baris ke 332 dapat ditemukan
fungsi utama pada untuk menjalankan program, yaitu int main. Nah, ini berisi tentang inisialisasi dan pemanggilan fungsi. Nah, selain itu int main ini juga untuk menjadi fungsi untuk menjalankan program itu sendiri. Nah, sekian penjelasan mengenai kode dari program ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.